Oke guys, kita balik lagi di channel Information System Class. Di video kali ini kita akan membahas seputar materi yaitu tentang Google Ads. Sebelum masuk ke pembahasan, mohon perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama yaitu ada Dita Mara, Fabian Ananda, Mega Listia Kuswani, Muhammad Raka Chandra Murti, dan saya sendiri Raffi Brilianto. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan dari apa sih definisi dari Google Ads itu sendiri. Jadi, Google Ads itu adalah sebuah produk yang dapat kalian gunakan untuk mempromosikan bisnis kalian. Selain itu juga bisa membantu menjualkan produk atau layanan kalian, terus juga bisa meningkatkan kesadaran dan meningkatkan traffic ke situs yang kalian miliki. Nah, dengan menggunakan Google Ads ini, kalian juga dapat membuat iklan online untuk menjangkau orang-orang yang tepat pada saat mereka tertarik pada produk dan layanan yang kalian tawarkan. Selain itu, akun Google Ads kalian dikelola secara online, sehingga kalian dapat membuat dan mengubah kampanye iklan kalian kapan saja, termasuk teks iklan, setelan, dan anggaran. Tidak ada komitmen pembelanjaan minimum, dan kalian juga dapat menetapkan dan mengontrol anggaran kalian sendiri. Kalian dapat memilih tempat iklan muncul maupun di mana aja, juga bisa menetapkan anggaran yang sesuai bagi kalian dan mengukur pengaruh iklan dengan mudah. Selanjutnya, jika kalian ingin menjangkau pelanggan baru secara online, beriklan dengan Google Ads ini adalah mungkin salah satu cara yang tepat untuk kalian ambil. Kenapa? Dengan beriklan menggunakan Google Ads ini, kalian dapat berinvestasi di bisnis kalian sendiri. Pastikan kalian memahami cara kerja Google Ads itu sendiri dan bagaimana investasi ini dapat membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kalian. Semua sesuai dengan anggaran yang kalian juga punya. Nah, selanjutnya itu dengan Google Ads ini, kalian dapat menjangkau pelanggan baru di Google Ads saat mereka menulis kata-kata terkait dengan bisnis kalian atau menjelajahi situs dengan tema terkait. Selain itu, kalian juga tetap dapat mengontrol biaya iklan kalian sendiri. Dengan begitu, akan membantu kalian memahami cara kerja Google Ads dan memberikan ringkasan tentang konsep dasar Google Ads itu sendiri. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ini, yaitu Anda mengembangkan bisnis Anda dengan Google Ads. Nah, iklan online memungkinkan kalian menargetkan iklan kepada jenis pelanggan yang diinginkan dan memfilter pelanggan yang tidak diinginkan. Saat beriklan secara online dengan Google Ads, kalian dapat menggunakan berbagai metode nih. Nah, metode itu penargetan untuk menjangkau calon pelanggan. Selain itu juga tepat ketika pelanggan menelusuri produk atau layanan kalian. Selanjutnya, ada capai sasaran pemasaran Anda. Memanfaatkan beragam format dan fitur iklan untuk menyesuaikan iklan dengan beragam sasaran bisnis yang kalian punya, seperti menambahkan tombol telepon yang bisa diklik untuk mendapatkan panggilan telepon, atau menggunakan iklan video untuk memamerkan merek bisnis kalian. Nah, berikut ini ada beberapa sasaran pemasaran yang umum yang mungkin bisa kalian gunakan. Ini ada 4
Contohnya itu yang pertama, mengambil tindakan di situs web kalian. Yang kedua itu ada mengunjungi toko kalian. Yang ketiga itu ada bisa menelepon bisnis kalian. Yang terakhir itu ada memasang aplikasi kalian. Pada slide ini kita akan membahas targetan iklan Anda dengan kata kunci. Kenapa demikian? Karena saat beriklan di samping hasil penelusuran di jaringan penelusuran Google, kalian dapat memilih kata kunci untuk membantu menargetkan iklan kepada orang yang menelusuri istilah terkait. Kalian juga dapat bisa memilih untuk menampilkan iklan pada waktu tertentu dan menentukan lokasi dan bahasa. Oke, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu targetan iklan Anda dengan kata kunci. Di sini ada ya beberapa poin yang kalian mesti perhatikan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama itu ada bayar sesuai hasil. Yang kedua, ukur performa kalian. Yang ketiga, beriklan di seluruh platform. Oke, kita akan masuk pada poin yang pertama. Bayar sesuai hasil. Kalau kalian memutuskan jumlah yang ingin dibelanjakan dan hanya bayar ketika seseorang berinteraksi dengan iklan kalian, seperti mengklik iklan teks atau menonton iklan video kalian. Kalian berdasarkan tawaran pada apa yang terbaik untuk bisnis yang kalian punya. Nah, kita masuk pada poin yang kedua. Ukur platform iklan. Lacak keefektifan iklan dengan cepat dan melakukan perubahan dengan mudah untuk meningkatkan hasil. Kita masuk pada poin yang terakhir, itu poin ketiga, beriklan di seluruh platform. Dengan begini, terhubung dengan pelanggan dimanapun mereka berada, entah itu di komputer, tablet, ponsel, bahkan di aplikasi. Jenis-jenis Google Ads. Berdasarkan lokasi tayangnya, Google Ads dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, iklan penelusuran. Artinya, iklan akan muncul di laman penelusuran Google setelah pengguna mengetikkan keyword yang relevan, misalnya nama produk yang akan dijual. Kedua, iklan display. Iklan display ini berbentuk teks dan gambar yang tersebar di seluruh jaringan Google dengan lebih dari 2 juta situs dan aplikasi iklan. Anda bisa juga menjangkau calon customer di berbagai penjuru dunia. Ketiga, iklan video. Google Ads ini memungkinkan untuk memasang iklan berupa video di YouTube. Iklan jenis ini akan ditampilkan di awal video. Keempat, iklan aplikasi. Iklan aplikasi ini akan ditampilkan di semua jaringan Google. Tak usah khawatir soal desain karena Google siap menyediakan untuk Anda. Beberapa manfaat Google Ads. Inilah beberapa manfaat yang bisa didapat jika menggunakan Google Ads. Pertama, kemudahan menargetkan iklan. Hal ini dilakukan dengan menargetkan iklan Anda ke satu bidang atau menargetkan ke para pengunjung yang memang hanya tertarik untuk mencari bisnis. Dengan kata lain, mesin pencari akan menampilkannya jika saja kata kunci sesuai dengan kata kunci yang ada dalam bisnis Anda. Namun Google Ads menawarkan beberapa cara untuk menargetkan iklan pada setiap kliennya. Berikut adalah beberapa caranya. A. Penargetan berdasarkan kata kunci. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kata kunci merupakan salah satu cara untuk mengiklankan produk atau layanan Anda yang paling diminati. Sebab iklan hanya muncul jika terjadi kecocokan pencari dan pemasang keyword atau kata kunci di dua belah pihak. B.
penargetan berdasarkan lokasi iklan. Iklan hanya bisa ditampilkan sesuai zona lokasi yang sudah ditentukan. C. Penargetan berdasarkan usia, lokasi, dan bahasa. Dengan ini, Anda bisa menentukan mengenai usia, lokasi, serta bahasa yang cocok untuk para calon pelanggan Anda. D. Penargetan berdasarkan hari dan waktu. Penargetan keempat bisa Anda setting berdasarkan hari dan waktu. Dengan kata lain, iklan Anda dapat muncul di hari-hari dan waktu tertentu sesuai yang Anda inginkan. E. Penargetan berdasarkan perangkat. Iklan bisnis Anda bisa diatur untuk bisa muncul di semua jenis perangkat. Dan sebaliknya, bisa juga Anda setting untuk muncul di perangkat mana sesuai Anda tunjukkan. Lalu yang kedua, memberikan kendali biaya. Google Ads juga memberikan suatu kendali kepada klien-kliennya mengenai suatu cara membelanjakan uang Anda. Di sini Anda bisa menentukan berapa besar Anda bisa mengeluarkan biaya, bisa per bulan atau bahkan per hari dan per iklan yang ditampilkan dengan konsekuensi bahwasanya Anda akan membayar ke pihak Google jika saja ada pengunjung yang mengklik iklan Anda. Ketiga, kemudahan mengukur kesuksesan bisnis. Dengan platform Google Ads, Anda bisa memantau bisnis entah dari siapa saja yang mengunjungi situs bisnis atau bahkan setiap pengunjung yang mengklik iklan Anda dan melakukan sesuatu yang cukup menguntungkan untuk bisnis yang Anda jalani. Keempat, kemudahan mengelola kampanye bisnis Anda. Dengan Google Ads, Anda juga bisa mendapatkan alat yang bisa Anda gunakan untuk memantau serta mengelola akun dengan sangat mudah. Bagaimana tidak, bagi yang memiliki beberapa akun Google AdWords, Anda bisa melihat dan mengelolanya semua akun dengan mudah bahkan hanya di satu lokasi. Keuntungan menggunakan Google Ads. 1. Traffic lebih cepat naik. Google Ads memang menggunakan sistem PPC atau bisa diartikan sebagai pay per click. Untuk harga setiap klik per hari memang sudah kesepakatan di awal sebelum menyetujui platform iklan tersebut. Dengan menggunakan sistem iklan Google AdWords, traffic bisnis Anda bisa sangat cepat naik. Sebab setiap keyword yang cocok akan ditampilkan di halaman paling depan, yang mana laman depan merupakan salah satu laman yang paling dicari oleh para pengunjung. Kedua, mendapatkan pengunjung sesuai target. Dengan Google Ads, Anda akan menampilkan iklan Anda sesuai dengan kata kunci sebidang dengan bisnis Anda. Maka pengunjung yang masuk ke dalam situs bisnis Anda hanyalah para pengunjung yang benar-benar mencari kebutuhan atau solusi yang sesuai dengan bisnis Anda tersebut. Lebih detailnya, iklan tidak akan dimunculkan jika saja kata kunci tidak sesuai dengan kata kunci situs bisnis Anda. Ketiga, reputasi website meningkat. Sudah jelas jika memasang iklan lewat Google Ads akan menguntungkan bagi siapa saja kliennya. Mengenai optimasi SEO, melalui kata kunci memang sangatlah ampuh untuk meningkatkan kualitas situs. Namun, apa jadinya jika ditambahkan dengan platform Google AdWords? Hal ini tidak akan mempengaruhi optimasi SEO Anda. Malah dengan memasang Google AdWords, optimasi SEO nantinya akan diindeks oleh Google secara langsung, yang mana bisa lebih menguntungkan untuk situs bisnis yang Anda jalani saat ini. Selanjutnya, bagaimana cara Google Ads bekerja? Pertama, yaitu memiliki 3 tahapan, yaitu setting Google Ads, proses bidding, dan quality score. Setting Google Ads. Pertama yang dilakukan adalah login. Anda bisa langsung mengunjungi situs resmi Google Ads. Jika belum punya, silakan mendaftar dan mengisi detail yang dibutuhkan. Biasanya, setelah selesai mendaftar, langsung diarahkan untuk membuat iklan yang pertama. Dalam tahapan ini, Anda bisa mengatur budget siapa saja yang menjadi target audiens, menentukan berapa besarnya bid lalu mulai menuliskan iklan. Kedua, atur budget.
Mengatur budget tidak terlalu sulit dan tidak bisa dibilang mudah juga. Kita harus mengatur budget harian agar pengeluaran tidak terlalu berlebihan. Untuk memenuhi budget harian, kita bisa melihat berapa jumlah pengunjung yang ada di landing page dan bisa dikonversi menjadi konsumen. Namun jika baru pertama membuat iklan, pakai saja jumlah rata-rata. Landing page dalam hal ini menjadi kunci keberhasilan iklan. Oleh karena itu, landing page harus dibuat sebaik mungkin. Jangan lupa menyimpan settingan ini. Lalu, memilih target audience. Anda bisa memilih target audience berdasarkan lokasi, fitur. Ini akan memastikan kalau iklan akan tampil hanya pada pengguna yang berada di lokasi tertentu yang mengetikkan keyword yang Anda bid. Untuk lokasi bisa dibuat menjadi lebih spesifik, yaitu menentukan berapa kilometer dari titik tertentu. Lalu ada memilih jaringan. Ada 2 jaringan yang disediakan oleh Google, yaitu Search Network dan Display Network. Search Network akan menempatkan iklan pada halaman hasil pencarian, sedangkan Display Network akan menampilkan iklan pada website yang berafiliasi dengan Google. Jika bisnis masih kecil, sebaiknya memilih Search Network karena akan menampilkan iklan yang sesuai dengan keyword yang relevan. Jika tujuannya untuk branding atau retargeting, sebaiknya memilih Display Network, namun Display Network tidak berorientasi kepada keyword tertentu. Lalu, memilih keyword. Google mungkin hanya mengizinkan pengiklan untuk memilih 15 hingga 20 keyword untuk memicu iklan agar muncul pada hasil pencarian. Namun bisa juga ditambahkan jumlah keywordnya di lain waktu. Anda sebaiknya memilih keyword yang bisa memberikan hasil yang pasti daripada memilih banyak keyword namun tidak relevan. Perhatikan volume pencarian keyword yang dipilih. Anda mungkin merasa tertarik dengan keyword yang memiliki volume pencarian tinggi, namun itu tak selalu bagus. Keyword yang banyak dicari biasanya punya harga bid yang mahal dan menguras budget. Kedua, proses bidding. Proses lelang Google bukan berarti bahwa Anda harus berebut harga di ruangan tertentu. Lelang keyword Google prosesnya lebih efisien dibandingkan dengan itu. Anda hanya perlu memilih keyword untuk membuat iklan, setelah itu masukkan berapa harga maksimal untuk satu klik. Jika membayar lebih tinggi, maka iklan juga akan dinilai lebih tinggi daripada kompetitor lainnya. Ketika ada yang menggunakan keyword Anda, Google akan membandingkan semua bid dalam satu keyword dan memilih keyword dengan bid tertinggi ditambah dengan relevan iklan. Lalu yang ketiga ada quality score. Google biasanya akan melihat performa iklan Anda dan menggunakan informasi untuk menentukan apakah iklan layak tampil di mesin pencarian atau tidak. Anda bisa melihat quality score dari setiap keyword dengan menambahkan kolom quality score pada bagian bawah tab keyword dalam akun Google Ads. Berikut ini ada 5 fitur tools yang mampu mengoptimalkan campaign di Google Ads. Yang pertama itu ada Keyword Planner. Pemilihan dan penggunaan keyword yang tepat dapat memaksimalkan performa iklan, serta memastikan bahwa iklan tersebut dilihat oleh audiens yang ditargetkan. Dengan menggunakan Keyword Planner, cukup masukkan satu kata kunci, kita dapat menemukan keyword baru yang relevan, serta melihat estimasi kunjungan per bulan dan rata-rata bid untuk masing-masing keyword. Kemudian ada Competitor Ads. Ini melihat dan mempelajari konten iklan Google Ads milik kompetitor. Juga merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam persiapan membuat iklan. Salah satu manfaatnya adalah mendapatkan informasi dan inspirasi untuk keyword baru yang mungkin cukup efektif untuk digunakan dalam iklan yang ingin dibuat. Lewat fitur Competitor Ads, kita cukup memasukkan alamat situs milik kompetitor, lalu akan tampil berbagai iklan Google Ads yang telah dipasang oleh kompetitor. Berbagai iklan tersebut dapat kita pelajari
dan menjadi pembanding untuk dapat membuat teks iklan yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya, ini ada ads generator. Jadi membuat dan menulis copywriting untuk teks iklan Google Ads seringkali menjadi kendala bagi pengiklan, terutama apabila waktu yang tersedia sangat minim. Dengan fitur ads generator, kita cukup memasukkan beberapa kata kunci yang diinginkan. Lalu, sistem akan merangkai kata kunci tersebut untuk membuat teks iklan secara otomatis. Bahkan, hingga ratusan teks iklan hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, kita dapat memilih teks iklan terbaik untuk digunakan dalam Google Ads atau dengan mengubahnya sedikit sesuai kebutuhan. Yang keempat, combine keyword list. Fitur kombinasi keyword ini memungkinkan merangkai keyword yang tepat dari berbagai kata kunci yang telah dipilih sebelumnya. Cukup masukkan beberapa keyword pada kolom yang disediakan, maka sistem akan menyediakan daftar kombinasi kata kunci yang mungkin digunakan dalam iklan Google Ads. Kombinasi kata kunci ini dibuat berdasarkan berbagai keyword yang telah dimasukkan sebelumnya. Dari daftar tersebut, kita tinggal melihat dan memilih kombinasi keyword yang cocok digunakan dalam iklan. Yang kelima, ini ada related search. Dengan fitur ini, kita bisa melihat kombinasi kata kunci atau long tail keyword yang memiliki hubungan erat dari keyword yang dipilih. Pada dasarnya, related search menunjukkan kombinasi kata kunci yang biasa digunakan orang lain, namun tetap berkaitan dengan keyword yang kita masukkan di kolom pencarian. Penggunaan fitur ini mempermudah kita untuk mencari keyword terkait yang dapat digunakan untuk penargetan keyword pada saat kita membuat campaign di Google Ads. Selanjutnya ada jenis iklan Google Ads, yaitu yang pertama ini Google AdWords. Google AdWords ini merupakan nama lain dari Google Ads. Ini adalah contoh dari Google AdWords. Jadi ketika kita mencari melalui Google, biasanya paling atas itu ada yang bertuliskan ads atau iklan di samping nama lamannya itu. Nah, biasanya itu memakai Google Ads ini yang mengiklankan di Google Ads ini. Kemudian ini merupakan cara kerja dan efektivitas Google AdWords. Bisa dianalogikan cara kerja Google AdWords secara sederhana itu, misalnya ketika calon konsumen mencari kebutuhan mereka melalui kata kunci atau keyword di kolom pencarian Google, maka produk atau jasa akan turut ditampilkan di halaman pencarian Google. Contohnya ketika mencari keyword sepatu murah. Jika kita mengoptimalkan fitur Google AdWords dengan pemilihan keyword yang terbaik dari pencarian organik, maka probabilitas orang akan membuka situs yang kita buat tadi sangat tinggi. Nah, jika kita berhasil membuat situs iklan di posisi paling atas, maka tingkat kredibilitas dan kepercayaan calon konsumen akan meningkat juga. Hal ini dapat membuat mereka tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang kita iklankan tadi. Selanjutnya, ini ada cara mendaftar akun dan transaksi pembayaran Google AdWords. Yang pertama itu kita buka Google Ads, kemudian kita buat akun Google. Selanjutnya kita pilih goal. Setelah login ke AdWords, kita akan diminta untuk memilih goal dari iklan. Nah, ada 3 pilihan goal yang disediakan AdWords dan pilih salah satu yang paling cocok dengan bisnis kita.
Goal pertama adalah menghubungi melalui telepon. Nah, jika kita menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan lewat telepon, kita bisa memilih goal yang pertama ini. Misalnya, kita mengelola bisnis konsultasi yang menurut klien harus berbicara panjang melalui telepon. Nah, goal kedua ini mengunjungi toko fisik. Jadi, kalau kita mengelola toko fisik, kayak restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha lain yang menuntut pelanggan datang langsung ke toko, kita bisa memilih goal yang kedua ini. Selanjutnya, goal yang terakhir. Jadi, goal yang terakhir ini mengunjungi website. Nah, jika transaksi usaha kita kebanyakan dilakukan melalui website, sebaiknya kita memilih goal yang ketiga ini. Pelanggan bisa langsung mengunjungi website kita. Kemudian, yang keempat, pilih jangkauan lokasi. Selanjutnya, pilih jangkauan lokasi yang kita targetkan. Kita bebas memilih jangkauan lokasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu. Selanjutnya, kita harus memilih kategori. Kita memilih kategori bisnis yang kita kelola untuk memudahkan Google menemukan target audiens iklan kita. Selanjutnya, buat copy iklan. Membuat copy iklan untuk paid search tidak bisa dilakukan sembarangan. Google membatasi karakter untuk copy iklan. Untuk headline iklan, kita bisa menulis sampai 30 karakter. Sedangkan untuk isi iklan, kita bisa menulis sampai 80 karakter. Dengan karakter terbatas, kita harus membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan tentunya menarik. Jadi buatlah iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya. Ini berikut contoh Google AdWords yang baik. Selanjutnya, masukkan foto opsional. Jadi ini tidak wajib. Jadi kita memilih foto terbaik yang menggambarkan bisnis dan promo yang sedang kita jalankan. Pilihan ini opsional atau tidak wajib. Tetapi lebih baiknya jika kita memasukkan foto supaya calon pembeli bisa melihat foto-foto dari bisnis kita. Itu akan membuat calon pembeli lebih percaya kepada bisnis kita. Nah, yang ke-8 ini menentukan budget. Penggunaan budget ketika menggunakan Google AdWords, Google menerapkan PPC atau pay per click. Nah, jika kita tidak diklik, kita nggak perlu bayar. Nah, kita hanya perlu membayar ketika iklan kita diklik oleh target audiensi kita. Dengan cara ini, kita bisa menghemat biaya iklan. Nah, kita juga bisa menetapkan estimasi biaya. Jika ini adalah kali pertama kita menggunakan Google AdWords, sebaiknya pilih estimasi biaya terkecil. Setelah itu, evaluasi performa iklan Google AdWords pertama kita. Apabila performa iklan kita menunjukkan hasil yang cukup baik, kita bisa meningkatkan biaya secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, yang terakhir ini memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Kita bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jadi meskipun kita tidak memiliki kartu kredit, kita bisa memanfaatkan layanan Google AdWords. Selanjutnya ada kelemahan dari fitur Google AdWords bagi pengusaha. Walaupun dikatakan dapat memberikan feedback yang cukup baik,
Namun ada beberapa fitur Google AdWords yang tidak dapat mendukung 100% usaha kita. Beberapa kelemahan ini perlu dipahami sebagai dasar pertimbangan mendaftarkan iklan. Yang pertama, tidak selalu mudah menggait konsumen. Kelemahan ini perlu disikapi dengan baik. Pasalnya, hal ini disebabkan oleh upaya kita dalam menyesuaikan keyword. Kata kunci yang kurang optimal dapat menyebabkan sulitnya calon konsumen menemukan situs iklan. Yang kedua, fitur AdWords Premium mahal. Nah, jika kita berani bertaruh memasang iklan yang dipastikan muncul pada jajaran teratas pencarian Google sesuai keyword, maka kita juga harus berani membayar dengan biaya yang tidak murah dan upgrade menjadi AdWords Premium. Langkah ini memang seperti berjudi. Jika produk kita menarik baik dari segi kualitas dan harga, tentu saja akan menguntungkan. Namun, jika sebaliknya, bisa-bisa kita rugi karena tidak balik modal. Nah, yang ketiga, keterangan iklan tidak bisa hilang. Jadi, ketika iklan berhasil nangkring di atas atau halaman pertama pencarian Google, maka orang lain akan melihat keberhasilan itu sebagai upaya Google AdWords, bukan berdasarkan hasil kerja keras Anda mengoptimalkan SEO secara mandiri. Selanjutnya ada YouTube Ads. YouTube Ads adalah layanan untuk mempromosikan produk atau jasa bisnis Anda melalui YouTube. Singkatnya, layanan iklan pada YouTube. Saat ini sudah banyak bisnis yang menggunakan YouTube Ads karena berbagai kelebihan yang ditawarkan. Salah satunya adalah Anda bisa menentukan target audiens secara spesifik berdasarkan lokasi atau minatnya terhadap produk. Tidak hanya itu, dari sisi harga juga cukup terjangkau, karena pembayarannya pun dilakukan hanya jika audiens menonton iklan Anda sampai akhir atau sampai selesai. Sebagai bagian dari layanan Google Ads, Anda baru bisa memasang iklan pada YouTube Ads jika Anda menggunakan Google AdWords atau Google Ads. Artinya keduanya harus sudah terintegrasi dengan baik. Bentuk YouTube Ads ada satu, Skippable in-stream ads. Skippable in-stream merupakan tipe iklan yang paling sering dipakai untuk YouTube Ads. Sesuai namanya, video iklan pada tipe ini dapat di-skip atau dilewati oleh penonton. Pada video Anda iklankan di tipe ini minimum berdurasi 12 detik dan maksimumnya 3 menit. Tepat setelah 5 detik, tombol skip akan muncul dan dapat ditekan oleh para penonton di YouTube. Penting untuk memastikan bahwa iklan Anda menarik agar tidak di-skip oleh viewers YouTube. Caranya dengan melakukan optimasi video yang akan kami jelaskan di bagian tips optimasi. Bagaimana jika tetap di-skip oleh penonton? Tidak masalah. Anda masih mendapatkan keuntungan dari sisi budget, sebab Anda tidak harus membayar biaya PPC atau pay per click. Anda hanya membayar ketika video iklan ditonton lebih dari 30 detik atau sampai video selesai ditonton. Yang kedua, ada non-skippable ads. Berbeda dengan skippable in-stream, tipe YouTube Ads ini berarti video iklan Anda tak dapat di-skip oleh para penonton YouTube. Dengan demikian, informasi iklan yang akan diterima oleh pengunjung akan jauh lebih lengkap. Anda bisa memilih non-skippable ads sebab strategi promosi yang efektif. Hal ini mengingat banyak penonton cenderung melakukan skip. Artinya, agar informasi iklan dapat diterima secara utuh, non-skippable ads bisa menjadi pilihannya. Non-skippable ads sendiri terdiri dari 3 tipe, yaitu pertama ada pre-roll ads, iklan yang muncul sebelum video dimulai dengan durasi 15-20 detik. Yang kedua ada mid-roll ads, iklan yang muncul di pertengahan video atau setelah 10 menit video berlangsung dengan durasi 15-20 detik. Dan yang ketiga atau terakhir, ada bumper ads, iklan yang muncul di awal, tengah, atau akhir video dengan durasi paling lama adalah 6 detik.
kunci agar non-skippable ads efektif sebagai media promosi adalah membuat video semenarik mungkin. Tujuannya agar para penonton tertarik menyimak video iklan Anda dan informasinya tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, ada discovery ads. Tipe YouTube ads ini dahulu bernama in-display ads. Video iklan ini akan ditayangkan pada halaman hasil pencarian homepage YouTube dan di halaman terakhir video yang sedang ditonton. Supaya iklan yang dipasang efektif, penting sekali membuat iklan bisa berada di posisi teratas. Sebab, jika iklan tersebut akan mendatangkan jumlah viewers yang lebih banyak. Tipsnya, Anda perlu melakukan optimasi SEO pada video YouTube Anda. Yang keempat, ada non-video ads. Jika kalian ingin beriklan di YouTube, tetapi tidak dapat memiliki video, kalian tetap bisa beriklan. YouTube juga menyediakan layanan iklan tanpa video. Non-video ads akan muncul dalam bentuk kartu, gambar, maupun teks pada berbagai video di YouTube. Tipe YouTube ads non-video terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sponsor card ads. Sponsor card ads merupakan iklan dengan bentuk gambar atau kartu yang muncul ketika penonton klik icon i di pojok kanan layar pada video. Jika gambar tersebut diklik, penonton akan diarahkan menuju pada video atau channel YouTube Anda. Yang kedua, ada overlay ads. Overlay ads merupakan iklan berbentuk teks dalam box semi transparan berukuran 480x70 piksel. Jika diklik, penonton akan digiring ke landing page yang telah Anda siapkan. Yang ketiga, ada display ads. Display ads merupakan iklan berbentuk gambar yang akan muncul di hasil pencarian YouTube. Display ads juga efektif untuk mengarahkan viewers ke landing page yang Anda tentukan. Selanjutnya, ada tips mengoptimasikan iklan YouTube ads Anda. Yang pertama, tentukan tujuan iklan yang jelas. Dalam membuat iklan, Anda harus mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya, untuk meningkatkan brand awareness, leads, dan jumlah view atau konversi, Anda bisa melihat persentase tujuan iklan video YouTube Anda melalui Google Analytics. Katakanlah jika tujuan brand awareness Anda bisa membuat iklan yang singkat dan menarik. Hasilnya, penonton iklan Anda akan lebih mengenali brand Anda. Yang kedua, membuat video iklan yang kreatif. Video iklan tak melulu harus secara gamblang menunjukkan produk. Anda bisa membuat video iklan kasual dengan konsep cerita tertentu, bahkan video yang diselingi humor cenderung lebih disukai oleh penonton. Cara ini banyak digunakan brand ternama dalam mempromosikan produk mereka melalui YouTube Ads. Salah satunya Amazon. Amazon mempromosikan produk voice assistant dengan sistem smart speaker. Cerita dalam video itu dikemas dengan alur cerita humor yang menarik. Tak heran, video itu pun menjadi magnet bagi 100 juta penonton hanya dalam beberapa bulan. Tak hanya itu, video iklan tersebut juga berhasil meraih predikat video iklan terbaik dari YouTube. Artinya, video iklan yang kasual pun menarik perhatian cukup untuk signifikan. Yang ketiga, buat end screen. Anda juga bisa menambahkan end screen di akhir video. End screen adalah fitur YouTube untuk menampilkan thumbnail video, channel, maupun website Anda. End screen berfungsi untuk mempromosikan jejaring sosial, mengarahkan ke video konten lain, halaman lain, atau meningkatkan brand awareness. Anda perlu menambahkan end screen untuk membantu penonton mendapatkan informasi dari video lain yang relevan. Karena penonton yang melihat sampai akhir video menunjukkan ketertarikannya, arahkan mereka ke konten yang lain yang sesuai. Yang keempat, kelola kata kunci negatif. Di YouTube Ads, Anda bisa menentukan target audience dan kata kunci untuk iklan Anda. Hal ini akan membuat iklan lebih tepat sasaran dan efisien secara anggaran, sebab Anda hanya menargetkan pengguna unik. Misalnya, iklan bisa dibuat agar tidak dilihat orang yang sebelumnya pernah mengunjungi channel YouTube Anda.
atau tidak dimunculkan lagi bagi yang pernah melakukan share, like, dan komen di video Anda. Ada Google Display Network atau GDN. Google Display Network adalah iklan yang ditampilkan dengan berbentuk display ads. Display ads ini bisa berupa iklan berbentuk teks maupun berbentuk visual. Contoh Google Display Network dengan format teks berikut ini adalah salah satu dari website yang di dalamnya ada Google Display Network dengan format teks. Sedangkan GDN visual bisa berupa gambar, video, atau GIFs sekalipun. Contoh Google Display Network atau GDN dengan format visual berikut ini adalah salah satu contoh yang kita ambil dari salah satu website dengan di dalamnya ada GDN yang berbentuk visual gambar. Di atas adalah contoh Google Display Network di website, namun sebenarnya iklan GDN tak hanya terbatas di website saja, tapi juga di aplikasi dan mobile games. Oleh karena itu, Google mengklaim bahwa iklan GDN sudah berhasil menjangkau hingga 90% pengguna internet. Selanjutnya, jenis penargetan iklan Google Display Network atau GDN. GDN memungkinkan Anda untuk melakukan penargetan iklan atau ad targeting, sehingga Anda bisa menempatkan iklan di tempat yang Anda inginkan. Dan berikut beberapa jenis targeting yang bisa kita pilih. Yang pertama, topik targeting. Anda bisa gunakan jenis targeting ini jika ingin memasang iklan pada website atau platform terkait topik-topik tertentu. Contohnya, misalkan Anda menjual peralatan berkemah. Tentu Anda ingin iklannya muncul di website yang terkait dengan hiking atau traveling. Oleh karena itu, tipe targeting ini mencegah iklan Anda untuk muncul di website atau platform yang sama sekali tidak terkait dengan produk yang Anda tawarkan. Walaupun demikian, cakupan topik targeting masih terlalu luas. Contohnya, topik hiking tentu tidak akan terhubung dengan peralatan kemah saja, tapi juga produk-produk outdoor lainnya. Sehingga tipe targeting ini mungkin akan kurang cocok jika Anda ingin menargetkan lokasi iklan secara lebih spesifik. Yang kedua, ada keyword atau contextual targeting. Tipe targeting ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan iklan dengan keyword tertentu. Masih sama dengan contoh sebelumnya, jika Anda menjual peralatan berkemah, Anda tentu ingin menghubungkan iklan dengan keyword seperti tenda, camping, hiking, dan sejenisnya. Hal ini akan membuat iklan Anda akan muncul di website atau platform yang terhubung dengan keyword tersebut. Sesuai dengan namanya, Anda bisa menggunakan tipe targeting ini untuk menempatkan iklan Anda sesuai dengan konteksnya. Ketiga, interesting targeting. Apakah Anda bisa mencoba tipe targeting ini? Interest targeting akan memunculkan iklan berdasarkan preferensi target market. Contohnya, misalkan produk Anda menargetkan calon pelanggan bergaya hidup minimalis, maka iklannya akan muncul di hadapan pengguna yang memiliki preferensi tersebut. Oleh karena itu, usahakan Anda sudah tahu karakteristik calon pelanggan Anda sebelum memilih jenis targeting ini. Salah satu cara untuk mempelajari karakter mereka adalah dengan membuat buyer persona. Yang keempat, placement targeting. Jika Anda sudah tahu website yang sering dikunjungi calon pelanggan, Anda bisa memasang iklan Anda pada website tersebut. Hal ini dapat Anda lakukan dengan placement targeting. Contohnya, penerapan seperti ini setelah mengobservasi website A, B, dan C, Anda bisa memutuskan untuk beriklan di website A dan B saja. Karena sebagian besar calon pelanggan Anda lebih sering mengunjungi kedua website tersebut. Inilah mengapa placement targeting merupakan pilihan yang tepat jika Anda mencari opsi targeting yang sangat spesifik. Yang kelima, remarketing targeting. Jika kalian pernah melihat produk di suatu website, lalu tiba-tiba melihat iklan produk tersebut saja membuka website lain, jika iya, kalian baru saja menyaksikan praktik remarketing. Jenis target ini cocok jika Anda ingin meraih calon pelanggan yang sudah tertarik namun belum cukup terdorong untuk membeli.
Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan jenis targeting ini untuk meningkatkan brand awareness sembari meningkatkan konversi. Dan yang keenam, demographic targeting. Jika sebelumnya Anda sudah membuat buyer persona, Anda pasti tahu karakteristik calon pelanggan, mulai dari umur, genre, hingga lokasi domisili mereka. Nah, Anda juga bisa menampilkan iklannya berdasarkan karakteristik tersebut, sehingga Anda dapat benar-benar yakin bahwa iklan muncul di hadapan audiens yang tepat. Sama seperti interesting target, Anda harus mengetahui karakter calon pelanggan Anda terlebih dahulu sebelum menggunakan jenis target ini. Selanjutnya ada keuntungan GDN atau Google Display Network. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Brand awareness Anda bisa meningkat karena GDN menjangkau hingga 90% pengguna internet dan ditampilkan di lebih dari 2 juta website. Iklan akan muncul di mana-mana mulai dari website, aplikasi, mobile games hingga orang-orang menjadi familiar dengan produk Anda. Yang kedua, visual itu lebih menarik target pasar. Iklan di Google Display Network itu bisa berbentuk visual dan banyak penelitian yang mengatakan bahwa visual lebih menarik daripada teks. Misal, 90% informasi yang diproses otak itu adalah visual, atau 80% orang mengingat apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka baca. Dengan kata lain, pengunjung kemungkinan besar akan mengklik iklan GDN daripada iklan dengan teks biasa. Yang ketiga, banyak jenis targeting. Ada banyak jenis targeting yang bisa Anda pilih di Google Display Network, mulai dari targeting sesuai kebiasaan dan ketertarikan audiens, sesuai umur dan gender, hingga bisa menentukan website mana yang akan menampilkan iklan Anda. Yang keempat, remarketing. Remarketing adalah proses di mana GDN akan menampilkan iklan Anda kepada orang yang sudah mengklik iklan tersebut, tapi belum melakukan pembelian. Orang itu kemudian akan melihat iklan Anda di website dan aplikasi lain yang ia buka. Remarketing ini sangat berguna karena berfungsi untuk mempertahankan buying intent calon pelanggan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk platform sejenis Google Ads ada beberapa. Selain Google Ads, diantaranya ada Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Bisa dilihat seperti ini. Berikut adalah platform Facebook Ads. Dan ini ada Instagram Ads. Dan selanjutnya ada TikTok Ads. Dari ketiga tadi itu tidak jauh berbeda dengan Google Ads dari cara pemasangan, dari cara pembuatan, dan cara buat manajemennya. Tidak jauh berbeda dengan Google Ads. Akan saya contohkan satu di Facebook Ads. Dan berikut adalah cara untuk membuat Facebook Ads. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih tujuan Anda. Untuk memilih tujuan iklan yang tepat, jawab pertanyaan, apa hasil terpenting yang saya inginkan dari iklan ini? Apakah itu hasil berupa penjualan situs web Anda, atau aplikasi yang Anda lihat jumlah aplikasi yang ingin diunduh, aplikasi Anda, atau peningkatan brand awareness. Tampilannya ada seperti di sebelah kanan. Dan selanjutnya, step berikutnya adalah pilih target pemirsa Anda.
Berbekal pengetahuan Anda tentang orang yang ingin Anda jangkau, seperti usia, lokasi, informasi lainnya, pilih demografi, minat, dan perilaku yang paling menggambarkan preferensi Anda. Ya, maksudnya adalah tentang orang-orang yang ingin Anda jangkau, yang ingin melihat iklan Anda itu seperti apa, dari tentang usia berapa sampai berapa, di lokasi mana saja, dan posisi di bahasa apa. Misalnya Anda ingin menjangkau cukup lokasi di Indonesia di bahasa Indonesia, jadi yang bisa melihat iklan Anda hanya mencakup orang-orang yang tadi saja, hanya orang yang berbahasa Indonesia, misalnya semuanya laki-laki dan perempuan di usia rentang 18-30 tahun dan hanya lokasi di Indonesia. Selain itu, iklan Anda tidak akan tampil di selain kategori-kategori tersebut, kecuali dia menggunakan VPN mungkin. Untuk step selanjutnya adalah menentukan tempat menjalankan iklan Anda. Pilih tempat untuk menjalankan iklan Anda baik di Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network, maupun semuanya. Di sini Anda juga bisa memilih untuk menjalankan iklan di perangkat seluler tertentu. Pilihannya seperti ada di samping, bisa ditempatkan secara otomatis atau di setting secara manual, itu tergantung Anda bagaimana. Dan untuk step selanjutnya adalah menetapkan anggaran. Masukkan anggaran harian atau sepanjang masa promosi Anda, dan periode waktu yang Anda inginkan untuk menjalankan bisnis, menjalankan iklan Anda. Batasan ini berarti Anda tidak akan pernah membelanjakan anggaran melebihi jumlah yang Anda mau. Misalnya, Anda memiliki budget harian adalah 11 US dollar, itu adalah untuk budget iklan Anda per hari. Semakin besar budget yang Anda keluarkan, otomatis semakin banyak juga iklan yang bisa dilihat orang dan bisa diakses oleh orang lain. Dan untuk jadwalnya juga bisa Anda tentukan sendiri. Selanjutnya adalah pilih format iklan. Pilih dari tampilan berikut, Anda dapat memilih salah satu dari 6 format iklan yang fleksibel. Semuanya dirancang agar berfungsi efektif di semua perangkat dan kecepatan koneksi. Anda bisa memilih untuk menampilkan satu gambar atau video di iklan Anda, atau menggunakan format yang lebih luas dengan beberapa gambar. Ya, Anda bisa memasukkan gambar seperti thumbnail atau clickbait gitu, bisa dengan kata-kata yang sekiranya menarik untuk dilihat orang lah. Selanjutnya adalah pesan iklan Anda. Setelah Anda membuat iklan tersebut, iklan Anda akan dipublish dan masuk ke lelang iklan yang akan membantu mengarahkannya ke orang-orang yang tepat. Jadi iklan tersebut itu akan dipublish dan akan dibagikan ke orang-orang yang sesuai rentang ukuran Anda tadi. Misalnya untuk anak-anak ukuran ya untuk gamers lah, misalnya kayak gitu. Iklan Anda hanya akan ditujukan kepada gamers saja, tidak akan ditujukan kepada K-pop. Ya, itu memang tidak nyambung. Jadi pasti sesuai rentang kepada orang yang tepat. Jadi iklan itu tepat pada sasarannya. Dan selanjutnya, ukur kelola iklan Anda. Setelah iklannya dijalankan, Anda bisa melacak kinerja dan mengedit kampanye Anda, pengelolaan iklan Anda, dan melihat apakah salah satu versi iklan Anda bekerja lebih baik dibandingkan iklan yang lain, atau apakah iklan Anda ditayangkan secara efisien. Lalu buat perubahan dan penyesuaian jika perlu. Jadi iklan yang sudah Anda buat tadi itu dapat Anda manage lagi,
lebih baik, lebih rapi lagi. Misalnya, oh iklan Anda yang ini kurang rapi nih, yang lihat sedikit bisa Anda manage lagi apa yang perlu diperbaiki, mungkin dari segi viewernya, dari segi jangkauannya, dari segi thumbnailnya kurang bagus, mungkin bisa diedit lagi dan itu bisa disesuaikan setelah iklan itu dipublish. Ya, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.